Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktay Lestari dengan NIM 9620211027 kelas 1 PK 2. Saya akan mempresentasikan tentang pentingnya manajemen dan organisasi. Outline. Pertama, apa itu manajemen? Kedua, definisi manajemen. Ketiga, fungsi manajemen. Keempat, tujuan manajemen. Kelima, apa itu organisasi? Keenam, definisi organisasi. Ketujuh, fungsi organisasi. Dan terakhir, kedelapan, tujuan organisasi. Dimulai dari apa itu manajemen. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Definisi manajemen. Dari berbagai definisi manajemen, menurut beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa secara umum, manajemen adalah suatu proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu melalui kerjasama dengan lebih dari satu orang. Kemudian fungsi manajemennya, yaitu dari yang pertama, planning. Fungsi manajemen yang pertama adalah fungsi perencanaan. Yang dimaksud fungsi perencanaan adalah manajemen berfungsi untuk menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan organisasinya. Yang kedua, organizing. Fungsi pengorganisasian adalah fungsi manajemen dalam hal pembagian tugas dan kegiatan besar menjadi kecil untuk dibagikan pada para anggota sesuai keahlian masing-masing anggota organisasi. Ketiga, directing. Pengarahan merupakan tindakan yang dilakukan agar semua anggota berusaha untuk mencapai cita-cita organisasi. Dan yang terakhir, controlling adalah fungsi pengendalian. Maksudnya, dengan fungsi ini adalah manajemen untuk menilai kinerja para anggota sesuai dengan standar yang telah dibuat, kemudian melakukan perubahan dan perbaikan jika terdapat hasil penilaian yang kurang baik. Selanjutnya, tujuan manajemen, yaitu mendapatkan hasil maksimal dengan upaya minimum. Tujuan utama manajemen adalah untuk mengamankan hasil maksimum dengan upaya dan sumber daya minimum. Manajemen pada dasarnya berkaitan dan berpikir dan memanfaatkan sumber daya manusia, material, dan keuangan sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan kombinasi terbaik. Kombinasi ini menghasilkan pengurangan berbagai biaya. Lanjut ke apa itu organisasi. Organisasi merupakan tempat dari kumpulan individu yang memiliki tujuan yang sama. Dalam mengikuti suatu organisasi, tentunya individu dapat berkomitmen dalam mengikuti kegiatan yang telah ditentukan dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, adapun definisi organisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, arti kata organisasi adalah kesatuan atau susunan dan sebagainya, yang terdiri atas bagian-bagian atau orang dan sebagainya, dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Arti lainnya dari organisasi adalah kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga fungsi organisasi. Yang pertama, fungsi organisasi memberi arahan dan aturan serta pembagian kerja mengenai apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota dalam organisasi. Fungsi organisasi selanjutnya ialah untuk meningkatkan skill dan kemampuan dari anggota organisasi dalam upaya mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan. Fungsi organisasi yang terakhir yakni memberikan pengetahuan serta mencerdaskan tiap anggota organisasi. Selanjutnya, ada tujuan organisasi, yaitu yang pertama, mencapai, merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari setiap anggota organisasi. Kedua, mendapatkan keuntungan dan penghasilan bersama. Ketiga,
mengatasi keterbatasan mandiri dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Keempat, mendapatkan pengakuan dan penghargaan baik bagi para personel dan organisasinya sendiri. Kelima, mendapatkan pengalaman dan interaksi antar anggota dan dengan organisasi lain. Terakhir atau keenam, memperoleh hasil akhir pada waktu yang ditentukan. Kesimpulannya, ilmu manajemen yang baik sangat penting dalam mengatur dan mengarahkan organisasi, sehingga proses manajemen tersebut dapat terstruktur demi mencapai tujuan dan meraih keberhasilannya. Sekian dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofian Nur dari kelas 1 PK2. Bertanya, bisa berikan contoh simpel dari directing atau pengarahan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sofian Nur. Contoh simpel dari pengarahan ialah misalnya saya seorang ketua kelompok, maka saya akan memberikan arahan kepada teman-teman saya untuk mengerjakan tugasnya masing-masing agar nilainya yang diberikan oleh dosen cukup puas dan bagus. Apa sudah terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.